Oke Wak, jadi kisah kali ini datang dari Wak kita yang bernama Doni. Halo Bang Doni. Nah jadi Wak, pengalaman horor ini dialami sama Doni, bapaknya Doni yang namanya Pak Ali, dan juga satu pegawai mereka yang bernama Hasan. Sedikit background dulu Wak ya. Jadi Pak Ali atau bapaknya Doni ini punya usaha showroom mobil bekas di salah satu kota yang ada di Indonesia inilah. Nah untuk operasional sehari-hari Wak, Pak Ali ini dibantu sama Doni untuk ngurus proses jual beli mobil di sana. Begitu malam tiba dan showroom sudah mulai tutup, giliran Hasan nih, Hasan yang akan mengambil alih untuk menjaga keamanan di showroom itu. Jadi cuman mereka berdua, pagi, siang, sore mereka berdua, malamnya Hasan. Dan showroom ini juga memang bisa dibilang sederhana Wak, bangunan yang gak terlalu besar Nadia, dan juga modelnya tuh memanjang ke belakang. Jadi di depan showroom itu ada teras yang bisa memuat 3-4 mobil. Masuk ke dalam bangunan ada area parkir mobil lagi yang hanya muat 4 mobil. 2 disusun di baris pertama, 2 disusun di baris kedua atau di belakang ya. Dan di bagian belakangnya si baris kedua ini ada ruang TV Wak, yang sekaligus juga terhubung sama dapur dan kamar mandi. Dan di situ ada satu kamar tidur juga di daerah belakang ya. Nah, posisi si ruang TV ini menghadap langsung ke arah mobil-mobil yang terparkir 4 di depan itu. Terbatas sama jendela dan juga pintu. Nah, jadi dari dalam ruang TV, kondisi showroom ke depan itu terlihat jelas. Dan waktu itu, waktu kejadian ini, di showroom lagi ada 6 mobil Nadia. Mobil itu disusun berjajar dari teras depan sampai ke area dalam showroom. Ada 3 mobil yang dipajang di teras, terus ada 3 mobil yang di dalam showroom, 2 baris pertama, 1 baris kedua. Baru habis itu ruang TV, ada kamar, dapur, dan kamar mandi, kayak gitu ya. Nah, untuk menjalankan bisnisnya Wak, Pak Ali ini biasanya akan mendapatkan mobil atau mendapatkan stok barang jualannya itu dari makelar. Jadi kalau misalnya ada tawaran mobil bekas yang dirasa cocok dari si makelar ini, baru Pak Ali ambil. Nah setelah itu mobil dari makelar akan dipoles ulang, diperbaiki kalau perlu, baru nanti kami jual di showroom kami, kata si Doni. Dan nih gitulah backgroundnya ya. Suatu hari ada Wak makelar langganannya Pak Ali yang nawarin mobil bekas. Halo Pak Ali, apa kabar? Pak, ini ada 1 unit mobil keluarga, merek ini warnanya hitam, keluaran tahun segini-gini. Nah kebetulan Pak, sama yang punya mobil ini mau dijual murah Pak, di bawah harga pasar. Bapak mau ambil nggak? Kata. Surat-suratnya aman nggak Wak? Kata si bapak ke makelar. Oh aman Pak, udah saya langsung bawa aja ke showroom ya, biar bapak bisa cek langsung. Oke, bawa sini dulu ya, kata si Pak Ali. Nggak lama makelar ini pun datang lah ini, bawa mobilnya. Dan waktu dicek sama Pak Ali sama Doni juga, ternyata mobilnya memang masih betulan bagus Nadia. Mesinnya masih aman, kondisi luar dalamnya juga oke. Pokoknya nyaris nggak ada yang perlu diperbaiki lah dari mobil-mobil nih. Surat-suratnya setelah kami cek juga asli, lengkap. Jadi memang bagus sih mobil ini. Terus murah pula ya kan. Akhirnya, "Ih Pak, bagus nih Pak, ambil aja," kata si Doni. Iya memang bagus sih. Setelah diskusi internal sebentar, mereka pun memutuskan untuk oke, kami ambil mobil ini. Nah, selanjutnya si mobil bekas yang baru datang ini kita sebut aja mobil hitam ya Wak ya. Oke baik, makasih ya gitu, kata si makelar. Nah seperti biasa, sebelum dijual lagi, belum di-show-kan gitu kan, mobil hitam ini harus langsung dibersihkan dulu. Luar dalam kami bersihkan. Terus kami poles tuh bagian luarnya biar kelihatan lebih makin mengkilap lagi. Nah karena sepanjang proses pengecekan pertama, kedua, Doni ini juga nggak nemuin ada masalah Wak, mobil hitam ini pun langsung siap dipajang di showroom besok harinya langsung. Nah karena si mobil ini baru aja datang Wak, jadi mobil hitam ini nggak ditaruh di depan, ditaruh dulu di bagian belakang, which is di baris kedua dalam tuh Wak. Dan parkirnya tepat di depan pintu ruang TV. Niatnya apa? Biar mobil lama yang kejual duluan, ini nanti aja kayak gitu loh. Jadi sekarang total mobil yang ada di showroom berapa? 7, 3 di teras, 2 di dalam baris pertama, 2 di baris kedua. Ya, taruhlah mobil tuh di situ, si mobil hitam ini. Dah, semuanya berjalan normal-normal aja Wak. Sampai beberapa hari kemudian, serangkaian kejadian janggal mulai terjadi. Kejanggalan pertama bermula pada suatu pagi waktu si Doni lagi jaga sendirian di showroom. Bapak memang belum datang. Doni pun menjalankan rutinitas seperti biasa. Dia mulai bersihin mobil-mobil showroom ya kan, pakai lap, pakai kemoceng satu persatu dari paling depan sampai nanti mundur-mundur ke belakang. Terus beberapa menit kemudian setelah Doni ini selesai bersihin 6 mobil, berarti kan satu lagi tuh si mobil hitam nih, mobil baru itu. Nah pas Doni mau jalan ke arah mobil hitam, gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba pintu sebelah kemudi, which is berarti dari sebelah kiri itu Wak ya, pintu sebelah kemudi kebuka sendiri. Cekrek. Jadi kayak ada orang yang ngebuka dari dalam Nat. Kaget aku kan, kok kebuka? Coba di situ aku belum takut, aku masih positif thinking, cuma kaget aja. Oh, mungkin kemarin pas aku lagi markirin, pintu itu belum aku tutup rapat kali ya. Terus tadi ada angin lewat, makanya kebuka lah si pintu ini. Bisa jadi. Tapi kok agak nggak mungkin ya. Teringat kali aku terakhir sebelum aku pulang udah aku cek kok satu persatu pintu itu memang harus dicek Wak. Memang harus dicek satu-satu tuh pintu udah ketutup semua apa belum. Tapi
tapi udah ketutup. Apa Hasan ya? Hasan yang piket malam kan? Tapi nggak biasanya Hasan kayak gitu. Orang biasanya Hasan kalau mau ngecek mobil pasti nunggu aku dulu gitu loh. Pikir si Doni. Apa itu buka nih? Apalagi pintu mobil itu kan berat kan, Wak. Jadi harus ditarik dari luar atau memang didorong dari dalam dulu baru bisa kebuka. Dan terpikir juga sama aku Nadia, nggak mungkin angin bisa ngedorong sampai bunyi cekrek-cekrek pintu. Krek gitu loh, kayak apanya ditarik tuh. Itu yang aku dengar. Nah, barusan Doni dengarnya macam memang ada orang yang buka pintu tuh dari dalam ya kan. Tapi nggak mungkin angin ini. Akhirnya Doni pergilah ngedekat dan ngecek langsung. Waktu dicek, ya nggak ada siapa-siapa dalam mobil tuh. Cuma di situ ya udahlah Nat, aku belum terlalu mau ngambil pusing. Aku juga nggak setakut itu, cuman heran aja kenapa bisa terbuka. Aku masih nganggap oh ya udah itu cuman kebetulan aja mungkin ya. Dan Doni juga nggak cerita sama bapaknya ke Pak Ali. Tapi ternyata besoknya Doni ngalamin hal aneh lagi. Besok paginya waktu Doni lagi sendirian lagi di showroom dan mau ngebersihin si mobil hitam itu, dari jauh si Doni nih sempat ngelihat ada kayak siluet orang duduk di kursi samping kemudi, Nat. Bukan di kursi kemudi ya, di kursi sampingnya yang di sebelah kiri. Apa nih? Gak langsung datang aku, Nat. Aku berhenti dari titik aku tegak tuh kan. Siapa tuh? Soalnya dari awal si showroom ini buka, belum ada satu orang yang datang, Nat. Pak Ali juga belum datang. Hasan juga kan udah pulang dari tadi pagi. Siapa nih? Jangan-jangan ada orang nyusup nih. Masih mikir orang, Wak. Karena memang sejelas itu, Nat. Ada siluet aja memang, tapi memang orang. Saat itu juga si Doni langsung nyalain semua lampu showroom kan, Wak, biar terang benderang. Dia kan baru datang. Tangannya refleks ngambil kunci roda nih untuk jaga-jaga. Dengan langkah pelan tapi jaga-jaga, Doni mulai ngedekat lah ke si mobil hitam itu di depan kan. Set. Jarak makin dekat tuh makin deg-degan aku, Nat. Tahu apa? Tapi aku agak sembunyi, Nat. Karena kan takut memang orang dia ketahuan kalau misalnya aku lagi datengin kan. Dan itu juga nggak begitu jelas, tahu lah kan ada kaca mobil, Wak. Jadi nggak begitu kelihatan deh nih cewek kah cowok kah macam mana bentuknya nggak kelihatan. Tapi ada orang duduk situ. Dam aku diam kan. Aku nyamping lewat samping pintu belakang, Nat. Ya kan? Aku datang masih kelihatan tuh siluetnya. Betul orang ini kata si Doni kan. Nah pas si Doni udah pasang aba-aba nih kan, Wak. Dia ngecek dulu. Pelan-pelan dia intip dari belakang tuh kan. Dia intip lewat kaca jendela tuh. Kosong. Gak ada siapa-siapa, Wak. Itu pada beberapa langkah sebelum aku nempel ke mobil itu masih ada dia macam lagi duduk. Tapi pas ku gini kan gak ada orang. Astagfirullahaladzim. Dan pintu mobil tuh masih dikunci. Jadi sudah pasti apa yang ku tengok tadi bukan penyusup, bukan orang. Di situ aku bener deg-degan. Apa tuh ya? Gak beres jangan-jangan mobil ini ya, kata dia. Cuma lagi-lagi, aku gak mau cerita ke bapak aku, Nat. Takut pula nanti kepikiran, ini udah keluar duit nih buat beli mobil ini ya kan. Kira udahlah, siang harinya, ini masih di hari yang sama ya. Bapak datang ke showroom. Sama Doni dibuat biasa aja. Dia sama bapaknya pun duduk-duduk lah di depan showroom sambil nunggu pembeli datang. Which is berarti duduk di teras ya kan. Baru gak lama tuh kami duduk, Nat. Siang loh ini ya. Tiba-tiba kami dengar ada suara klakson dari arah belakang. Tin. Bukan suara alarm, Wak ya. Tapi suara klakson yang memang lagi ditekan. Jadi macam ada yang mainin klakson dari dalam salah satu mobil. Refleksi Doni langsung ngeliat lah ke arah si bapak. Kenapa tuh, Pak? Katanya. Cek kata si bapak. Masuklah mereka ke dalam. Itu klaksonnya masih bunyi, Wak. Tin gitu kan. Waktu mereka masuk, rupanya suara klakson mobil itu datangnya dari mana? Dari mobil hitam. Langsung Pak Ali datang ke sana, dibukanya lah pintu mobil tuh. Nah, waktu dibuka itu berhenti klaksonnya. Ingat nih, Wak, ini bukan bunyi alarm. Klakson kan bisa tetap bunyi walaupun mesin mati ya kan? Ini enggak. Nggak ada lagi suara. Di situ paling nggak yang, apa dia enggak. Dia langsung ngecek dulu bagian setir dan bagian kelistrikan mobil. Tapi bapak nggak nemu yang error, Nadia. Semua masih normal aja kata si Doni. Paling masih, oh ya udah. Besok panggil ini aja, Nak, panggil tukang servis ya. Ini jangan-jangan ada yang konslet apa kayak gimana gitu kan. Paling masih positif. Beda lah sama aku, Nadia. Karena ini bukan kejadian pertama aku tengok ada yang aneh dari si mobil ini. Doni langsung ngerasa, betul deh. Ini pasti ada ngeklakson ini, ya kan. Oke. Apa nih ya? Tapi udah. Ada bapak di situ, nggak begitu takut. Besoknya datanglah tukang servis langganan kami, Nadia, buat ngecek si mobil hitam itu. Bagian setir dicek, tombol klakson dicek, sampai jalurnya itulah dicek. Normal aja. Nggak ada tombol yang nyangkut, nggak ada komponen-komponen yang rusak, nggak ada tanda-tanda korslet lah dari mobil itu. Nggak ada, Pak, aman semua kata tukang servis kan. Nah, Pak Ali sempat mikir, mungkin setelah dicek ini klaksonnya bakal nggak kayak gitu lagi, nggak bakal kumat gitu kan, orang nggak kenapa-napa kok gitu. Tapi ternyata tidak. Beberapa hari berikutnya itu klakson mobil hitam tuh, Nat, malah makin sering lagi bunyi sendiri. Awalnya cuman tin sesekali aja. Itu juga waktu siang hari, kalau nggak bapak aku ada aku, selalu kayak gitu. Tapi lama-lama bunyinya muncul. Dari pagi bunyi nen gitu. Siang muncul udahlah biasa. Sore bunyi lagi. Sampai pernah kami malam mau balik nih, Nana, bunyi lagi siapa itu. Tapi bapak masih biasa, bapak mikir memang konslet itu mungkin kayak gitu. Tapi aku dak
ngapa nih kan? Akhirnya sebagai usaha terakhir, Pak Ali nyuruh si Doni, udah kau bawa aja lah mobil ini ke dealer resminya biar dicek lagi lebih detail. Jangan kemarin ada yang tersilap dari tukang servis langganan kita. Aku bawalah ngecek ke dealer resminya. Sama hasilnya. Aman mas semuanya, nggak ada yang rusak, nggak ada yang error, masih bagus malah ini mobilnya, katanya gitu. Nah karena sumber masalah tetap nggak ketemu, ngapa sih klaksonnya tetap bunyi tatut ya kan? Akhirnya Pak Ali sama si Doni sepakat, udah setiap kita mau balik kerja, aki mobil itu dicabut aja sekalian nak. Betul memang setelah dicabut akinya, klakson tuh nggak bunyi-bunyi lagi. Iyalah aki dicabut, kan nggak mungkin kalau misalnya bisa nyala lagi kan. Tapi dari situlah justru mulai muncul kejadian yang lebih nggak masuk akal lagi Pak. Suatu siang, Doni ini lagi duduk santai gitu kan, sambil aku nge-scroll HP di ruang TV. Nah lagi santai-santai gitu, nggak ada pengunjung. Tiba-tiba aku terkejut waktu dengar ada suara ban mobil yang berdecit di atas keramik. Tahu kalian kan? Apa tuh? Tegak si Doni kan, dia jalan ke jendela pembatas ruang TV itu untuk ngecek suara apa tuh. Dia nggak langsung keluar. Suara apa tuh katanya. Nah, sekilas waktu dia tengok aman-aman aja Nan. Balik lagi aku duduk nih di ruang TV, duduk, set, bunyi lagi, gitu. Dan kali ini tuh jauh lebih nyaring suara itu, kalian kan? Kayak gitu. Di situ langsung keluar aku, dan waktu keluar otomatis pandangan si Doni kan langsung ngarah kemana? Ke mobil hitam kan, karena kan mobil hitam memang terparkir tepat di depan pintu ruang TV. Pas mata Doni ngelihat ke bawah si mobil hitam, ban mobil hitam itu yang ke kanan ke kiri kayak gitu. Astagfirullah, itu aku langsung terkejut, berlari aku langsung kabur keluar Nat. Dan waktu aku berlari itu tuh bukan berhenti ya, suara saya nyet. Aku toleh ke belakang, waktu lagi kabur ini. Di situ Doni nengok, itu bukan apa Nat, mobil tuh juga ikut kayak ikut bergoyang. Wih enggak nih, ada nggak beres ini. Kabur dia langsung keluar kan. Sejak kejadian si nget itu nggak berani lagi aku masuk Nat. Aku tunggu aja di teras, aku diam. Astagfirullahaladzim apa nih? Aku tengok masih Nat, krek. Nggak ada orang di situ, nggak ada. Kok bisa? Astagfirullah. Kata Astagfirullahaladzim. Ini aku tunggu aja di luar sampai bapakku datang. Sore kan bapaknya si ini datang bapaknya. Aku nggak tahu kapan mobil itu berhenti berdecit ya, tapi waktu Pak Ali datang baru aku berani masuk lagi ke dalam. Nah, waktu bapaknya datang si Doni juga belum cerita tuh, dia diam aja. Tumben kau duduk di luar, nggak apa-apa Pak, cari angin katanya. Nah sore itu waktu Pak Ali datang, masuklah Pak Ali kayak biasa. Pak Ali belum tahu apa-apa nih. Pak Ali masuk, ngikut Nat aku dari belakang, ngikut bapak aku. Nah di situ waktu kan masuk lewat teras, baris 1, baris 2, tempat si mobil itu parkir ya kan. Waktu nyampe di situ, itu kondisi mobil Nat, ada yang beda. Lantai di sekitar mobil tuh kayak ada bekas gesekan ban. Jadi seolah-olah si mobil ini baru dimajuin, dimundurin, diputer, kayak gitu baru terparkir gitu. Jadi ada bekas ban bergeser di atas keramik tuh. Apa nih? Makin dekat kan sama si mobil tuh, rupanya kaca mobil tuh udah turun semua. Turun, dan posisi bannya juga udah miring ke kanan. Di situ Pak Ali yang marah. Ini ngapa berantakan kali mobilnya? Kok apain Doni? Ngapa nggak aku bersihkan? Ngapa nggak aku jaga gitu kan? Di mana aku sama Bapak? Ih Pak, sumpah Pak, bukan aku Pak. Atau siapa lagi kan kamu yang ngejaga kayak gini? Ngapa dibiarin mobilnya kayak gini gitu kan? Terbuka semua kaca jendela tuh. Taruh Pak, tunggu lu Pak, tenang dulu. Kayaknya ada yang aneh Pak sama mobil nih. Akhirnya Doni spill nih, nggak tahan mungkin ya kan? Si bapak nanya, aneh apa katanya? Nah di sinilah si Doni baru nyeritain semuanya yang dialami setelah mobil hitam itu datang ke showroom. Mulai dari pintu tuh terbuka sendiri, ada siluet orang macam duduk dekat samping kemudi, sampai ban yang tadi pagi dia tengok bergerak-gerak sini tuh mobil goyang. Dia ceritain semua sama si bapak kan. Nah abis dengar cerita itu, bapak nggak kaget Wak? Nggak, masa iya kok? Nggak, bapak malah aku juga ngalamin kok Nak, kata si bapak. Bahkan kejadian yang bapak ini lebih seram lagi Pak. Aduh bapak ngalamin juga. Sekarang kita masuk ke POV-nya Pak Ali ya. Nah jadi Wak, dari POV-nya Pak Ali, suatu sore Pak Ali ini lagi jaga showroom sendiri. Nah Doni lagi nggak ada tuh posisinya. Nah terus tiba-tiba waktu lagi jaga ini Pak Ali dengar dari arah mobil hitam ada suara orang lagi nyarter mobil. Gitu. Tapi mobilnya gak nyala-nyala. Terus nggak lama berhenti suara itu kan. Di situ Pak Ali masih mikir, oh mungkin ini Doni nih. Doni udah balik ke showroom ya kan. Tapi kok dia nggak bilang dulu. Nah karena posisinya Pak Ali waktu itu lagi dekat sama laci kunci, Pak Ali cek dulu lah laci itu Wak. Kuncinya ada di sini. Harusnya mobil nggak bisa hidup dong Wak kalau misalnya kunci ada di sini ya kan. Dan kunci itu cuma satu. Nah dia cuma di sini aja. Tuh baru di situ takut Pak Ali kan, takut ada yang nyongkel mobil dia berlari lah ke arah si mobil hitam. Waktu dia lari ke sana dicek nggak ada siapa-siapa. Dan di showroom lagi nggak ada orang Wak. Pak Ali masih positive thinking.
Salah dengar mungkin aku, kata Pak Ali. Akhirnya di sini karena Pak Ali udah pegang kunci mobil, udah tegak di sebelah mobil hitam, dia masuklah ke dalam si mobil itu. Dia mau ngidupin mesin, sekalian ngecek nih. Tadi aku dengarnya kayak macet. Sekalian aku cek lah ya kan, masuk dia dicek. Langsung nyala, Wak. Nggak nyangkut-nyangkut kayak yang tadi dia dengar. Oh iya, salah dengar aku tuh. Ya udahlah, sekalian aku panasin aja lah kalau kayak gitu. Udah dipanasin. Ini badan masih setengah keluar nih kan, cuman kayak set. Udah ada nyala, mau keluar nih Pak Ali. Baru aja mau kayak gini kan. Set, baru mau giniin bapak Gunat. Tiba-tiba ada yang narik kerah bajunya Pak Ali dari belakang. Wah, kayak gitu. Itu udah telentang Pak Ali itu ditarik ke belakang tuh. Astagfirullah, aku tak balik kayak gitu kan waktu nih. Apa nih? Nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Astagfirullahaladzim. Nggak mungkin aku halu nih. Ditarik aku. Terasa, kata bapakku, terasa cengkraman dekat ini. Kayak gitu loh. Langsung dimatiin mesin sama Pak Ali. Pak Ali berlari ke depan, Wak. Ekstrim lupa gangguan Pak Ali. Ditarik bapak nak, kata dia kayak gitu. Nah waktu dengar cerita bapak ya makin merinding lagi lah si Doni ya kan. Di situ Nat aku udah positif, udah yakin kali kalau mobilnya mungkin memang ada penunggunya. Doni tanya ke bapak, Pak, kalau kita yang jaga dari pagi sampai sore aja kita diganggu, gimana si Hasan Pak? Dia kan jaga malam kan Pak? Nah itu dia nak, bapak sebenarnya mau tanya juga ke dia. Tapi kalau ternyata dia nggak kenapa-napa, yang ada dia malah takut pula dengar cerita kita. Dia parno aja, siapa yang mau jaga showroom kita? Udah Pak, mending tanya aja. Malah nanti takutnya dia pula yang kenapa-napa. Orang bapak ditarik kok. Iya juga sih nak, biar kalau ada apa-apa kita bisa tahu ya, bisa kita tahan ya. Iya, tanya aja Pak. Akhirnya, betul lah, kami mau tanya sama si Hasan ya. Malam itu menjelang showroom tutup, Doni sama bapak nungguin Hasan, nggak langsung pulang, dia tunggu aja ke showroom. Nah, waktu si Hasan datang, Pak, Bang, belum balik, kata si Hasan kan. Bapak langsung nanya, San, sini kau dulu. Apa Pak, katanya. Takut muka si Hasan ini cemas, takut kenapa-napa di showroom gitu kan. Apa Pak, katanya. Enggak, ini bapak mau nanya. Kok selama jaga showroom ini beberapa hari ini ada ngalamin yang aneh-aneh nggak, katanya. Terus Hasan bilang gini, aneh yang mana dulu nih Pak? Suara klakson mobil hitam bunyi sendiri atau suara mesin nyala sendiri? Sambil senyum-senyum lah si Hasan. Ngalamin juga deh berarti ya kan? Kok ngalamin juga? Alah Pak, udah biasa Pak. Awalnya kaget juga saya, tapi karena ada keseringan ya jadi saya udah biasa. Nggak saya ladenin Pak. Saya biarin aja biasa deh, tin, gitu kadang. Kadang bunyi, orang mesin tuh ada di dalam laci kok. Saya mana pernah juga nyalain mesin malam-malam. Lampu itunya nyala sendiri, titit gitu. Biasa Pak, tapi saya nggak ngeladenin. Saya biarin aja, nanti ngelunjak pula dia, kata dia kayak gitu. Oh alah, tapi kok aman aja nak, katanya. Pokoknya kalau ada apa-apa langsung bilang ke bapak ya, bilang ke Doni juga. Aman kok Pak, tenang aja. Rupanya si Hasan ngalamin juga Wak. Sejak saat itu, sejak tahun ini tiga-tiganya diganggu lah gitu ibaratnya kan. Mereka akhirnya sadar kalau semua kejadian aneh di showroom itu memang selalu hubungannya sama si mobil hitam. Tapi mau kayak gimana lagi Nat, mobil itu barang dagangan kami. Jadi ya mau tidak mau aktivitas showroom tetap berjalan seperti biasa. Ada pelanggan datang kami layani kayak gitu. Bedanya sejak keanehan itu dimulai dan ketiga-tiganya ini juga sudah mengalami, Pak Ali sama Doni sama Hasan mulai lebih hati-hati. Setiap kali ada keanehan, kami waktu itu udah nggak langsung panik, tapi juga nggak sepenuhnya tenang Nadia. Apalagi makin lama tuh kami makin yakin kalau memang masalahnya ada di mobil itu. Dan walaupun kondisi mobilnya kan memang bagus kan, Wak, tampilan udah dipoles paling rapih gitu ya, paling bisa dibilang paling bagus lah mobil tuh dari mobil yang kami punya. Tapi anehnya mobil tuh nggak pernah loh Wak, dilirik sama pembeli. Gak pernah. Dan biasanya kalau ada mobil lain yang terjual, stok mobil belakang maju dong ke depan ya kan, pindah ke depan supaya lebih kelihatan dan juga ikutan laku juga. Tapi khusus mobil hitam itu Nadia, kami memilih untuk udah nggak usah, tetap aja biarin dia di posisi itu, nggak usah dipindah-pindahin. Biar aja dia di situ. Kalau memang rezeki kita nanti juga laku kok. Itu kata si bapak. Udah biar kami lalui saja. Mobil tuh nggak pernah dilirik, nggak pernah, paling cuma nanya, oh ya udah cuma kayak gitu, nggak ada yang kayak ih bagus ya ini apa segala gitu, nggak, biasa aja. Sampai akhirnya setelah berbulan-bulan dipajang di showroomnya si Doni, mobil hitam ini pun terjual. Tapi justru dari situlah, setelah mobil ini terjual lah, puncak gangguan itu terjadi Nadia. Jadi setelah 6 bulan lamanya terpajang di showroom, akhirnya ada pembeli yang tertarik untuk beli si mobil itu, tapi pakai sistem cicilan. Artinya apa? Mereka pakai jasa leasing mobil, dimana orang dari kantor leasing ini akan datang ke showroomnya si Doni untuk ngecek kondisi mobil dulu, ngefoto mobilnya, ngecatat nomor rangka sama nomor apanya kan, nomor mesinnya sebagai memang syarat sebelum kontrak, dan juga rencana cicilan dikeluarkan. Jadi adalah nih orang leasing yang datang ke showroom. Ada satu petugas waktu itu. Awalnya, ini Pak, ini mobil yang mau diambil gitu kan. Oleh semua biasa-biasa aja. Aku duduk di ruang TV, biarlah si petugas leasing ini melakukan apa yang harus dia lakukan ya kan. Tapi nggak lama, petugas itu nanya agak keras sambil nunjuk ke area ban mobil. Kan Doni lagi di ruang TV kan. Mas,
"Mas, sepatu siapa tuh Mas?" katanya. Keluar aku Nat. Dan aku langsung nunduk ke arahnya ditunjuk sama petugas. "Tuh Mas, sepatu siapa?" katanya. Nah waktu aku tengok ke si ban mobil hitam itu, aku tengok Nat, ada sepatu Keds perempuan nih, warna kuning muda gitu, nyelip di ban mobil. Dia nyelip di ban mobil. Bengong lah si Doni di situ. Sejak kapan ada sepatu di sini? Harusnya kalau memang nyelip itu bisa langsung kelihatan ada, karena posisinya lumayan kelihatan. Walaupun cuma kayak sesekelibat tuh bisa langsung kelihatan. Gak mungkin gak langsung aku ambil. Ngapain aku biarin ada sepatu nyelip di situ kan? Itu pertama. Dan posisinya di showroom itu cuman ada aku sama si Mas Lesing ini. Seharian belum ada customer perempuan yang datang. Kalaulah memang ada orang iseng juga yang nyelipin ke situ, ngapa cuma satu diselipin? Cuma satu. Satu lagi gimana? Siapa yang naruh di sini? Akhirnya karena nggak tahu itu sepatu siapa, nah sama Doni diambil, dia pergi keluar, dibuang nyalah itu si sepatu ini. Yang udah nggak enak perasaan aku Nat. Aku buang. Aku masuk lagi, mau ngecek kolong mobil tuh lagi Nat. Takut pula nanti ada yang tersangkut-sangkut apa ya kan? Bentar Mas, saya coba cek dulu ya, jangan-jangan nanti ada yang kesangkut lagi gitu. Dicek lah sama si Doni di kolong mobil. Di sini Doni ngelihat ada macam bercak merah yang udah ngering di bagian rangka bawah mobil dikit kan. Padahal selama perawatan kemarin kan udah dicek semuanya kan. Posisi itu juga udah dicek kan. Karena posisinya nggak terlalu nyelip-nyelip, bisa dicek dari permukaannya. Bercak tuh nggak ada. Ngapa ini baru ada? Dan di situ aku perhatiin lagi Nadia, karena aku takut siapa tahu nih bekarat ya kan. Cek lagi. Tapi makin aku amatin makin aku yakin itu bukan karat. Warnanya tuh warna kehitaman, merah tua yang kehitaman gitu. Kalau karat harusnya warnanya orange kecoklatan kan. Ini merah kehitaman. Terus teksturnya juga beda. Ini bercaknya tuh nggak nyebar halus macam karat tuh loh, tapi hampir kayak ngegumpal. Jadi kayak ada grenjelnya, ngegumpal dan kelihatan ada bekas yang ngering di satu titik gitu. Kalau karat kan nyebar kan dan rata, ini nggak. Bekas darah ini kata si Doni kan. Astagfirullahaladzim. Bekas apa mobil nih? Apa yang pernah terjadi di mobil ini? Itu ya itu yang kupikirkan lagi Nadia ya kan. Tapi kan di situ ada Mas Lesing, dia lagi apain tugasnya. Doni diam aja, masih kayak berusaha tenang gitu. Akhirnya Doni coba buat ngebersihin si bercak itu pakai cairan pembersih khusus. Dicoba dibersihkan kan. Ntar masih ada yang kotor katanya. Dicek kan. Nggak hilang Nat. Nggak hilang. Apa ini ya? Di situ udah resah kali ini. Aku betulan setakut itu kalau pernah ada kejadian nggak enak sama si mobil ini, atau bahkan ada kejahatan yang terjadi sama mobil ini. Mungkin apa? Tabrak lari. Takutku kayak gitu waktu itu. Dan jawabannya Wak, iya atau enggaknya, itu ada di kejadian malam harinya. Lewat kejadian yang menimpa Hasan. Masuk. Jadi masih di malam yang sama nih Wak ya, Hasan juga udah datang nih untuk jaga showroom. Dia lagi duduk seperti biasa di ruang TV ya kan, lagi jaga. Nah terus sekitar jam 1 malam gitu, Hasan tiba-tiba dengar ada suara perempuan teriak Wak. Sakit! Sakit! Kata gitu. Reve, apa tuh? Hasan langsung tegak dulu, dia gak langsung keluar. Dia intip dulu dari jendela Wak. Karena ada jendela gede kan, dia intip. Apa tuh? Gak ada siapa-siapa di luar, di showroom tuh. Salah denger aku. Hasan balik lagi nih ke kamar. Di situ kan ada kamar buat istirahat kan Wak, di ruang TV tuh. Dia balik ke kamar memang buat tidur bentar. Udah masuk aja lah aku, udah mulai ngantuk nih kan. Dia masuk ke kamar, dia tidur. Terus waktu lagi barulah beberapa menit tutup mata tuh ya, Hasan kebangun Wak, gegara dia ngerasa itu hawa di showroom itu berubah macam dingin kali, dingin, dan itu sampai nusuk tulang dinginnya. Padahal di situ cuma pakai kipas angin aja Wak, dan biasanya sepanas itu showroom lah, pula kan pengap biasanya kan Wak. Ini kok tiba-tiba dingin kali, itu AC kalah Nat, kata si Hasan, dingin kali. Hasan coba lah matiin kipas angin di kamar itu kan, dia balik lagi nih, mau balik ke posisi awal buat lanjut tidur. Belum sempat dia pejamkan mata lagi nih baru kayak terdengar lagi suara ban mobil berdecit. Kayak gitu. Diam si Hasan kan. Iyalah. Apa tuh? Gak lama suaranya terdengar lagi Wak, tapi lebih nyaring dan sering. Bangun si Hasan, dia bukalah pintu kamar, berlari dia ke ruang TV ya kan. Dan begitu pintu ruang TV itu dia buka, disitulah Hasan langsung nge-freeze gegara ngeliat ban mobil itu, mobil yang ada di depannya itu bergeser ke terus bergoyang Wak. Soalnya memang ada orang yang naik di mobil, dia lagi dimain-mainin, terus mainin setirnya juga ke kanan kiri, persis kayak apa yang ditengok sama si Doni. Sebelum itu Nat, siapa belum pernah tengok kayak apa yang ku tengok gitu loh. Dia cuma dengar cuma lihat gini udah. Tapi ini sejelas itu dia kayak kayak gitu depan mata dia pula ya kan. Astagfirullahaladzim kata si Hasan. Terus gak lama berhenti bergoyang tuh si mobil. Udah aman. Hasan mau balik badan.
mau masuk lagi ke kamar. Nah, waktu dia balik badan, dia mau tutup pintu itu ruang TV, Wak. Tiba-tiba Hasan dengar ada suara ketukan dari arah depan mobil. Mobil yang dipukul. Waktu Hasan balik badan ke arah mobil tuh lagi, ya Allah, disitulah Hasan lihat di atas kap mobil hitam, Wak. Ada sosok perempuan, dia lagi tegak pakai baju warna merah, mukanya kelihatan marah, matanya merah, kukunya hitam panjang-panjang, terus kakinya lagi kayak ngentak-entak kap mobil. Dan kalian tahu, si perempuan ini, si sosok perempuan ini pakai sepatu kets warna kuning sebelah tapi kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Di situ juga si Hasan nyium ada bau daging gosong nyengat kali. Itu yang si Hasan, depan dia, orang mobil itu depan dia kok. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullah ya Allah, kata si Hasan kayak gitu. Nah, itu aku nggak betul, langsung dia masuk, dia banting pintu ya kan, belari. Kalau belari si Hasan langsung masuk kamar. Astagfirullahaladzim. Itu suara tok-toknya masih dok masih terdengar sampai kamar tuh. Padahal itu menggema kan, showroom kan gede. Astagfirullah, si Hasan baca-baca di dalam itu. Kurang lebih ada 1 jam lah nanti si Hasan di situ, hilang suara tok-tok tuh, ya kan. Udah agak tenang si Hasan nih. Tapi di situ Hasan juga pasti dia penasaran, oh apa itu ya kan. Akhirnya Hasan beraniin diri lah buat balik lagi ke ruang TV dulu. Dia keluar dari kamar, dia ke ruang TV, dia ngintip lewat jendela. Dia minggir-minggir, ngintip dari jendela, mau ke arah si mobil hitam. Udah nggak ada, sosok tuh udah hilang. Di situ Hasan balik lagi ke kamar, dia ambil bantal, dia ambil guling, dia ambil sarung. Oke, dibuka pintu, berlari dia langsung. Tidur di teras dia. Tidur di teras. Nggak berani lagi di dalam itu. Besoknya pas Doni udah datang, Doni terkejut kan nengok Hasan di depan teras. San, ngapa kok? Bangun. Apa kok tidur di sini? Mas, astagfirullah. Ngapa San? Ya Allah Mas, tau nggak kok? Tadi malam aku tengok setan Mas. Seram kali dia. Makanya gue gak bisa tidur sampai subuh. Tidur aku di sini. Yang betul kau. Di mana? Betul Mas. Mana lagi? Mobil hitam tuh lah. Bentuknya gini. Terus dia pakai sepatu kuning Mas, cuma sebelah. Waktu dengar sepatu kets kuning, langsung teringat lah aku sama sepatu ket yang nyangkut di mobil kemarin tuh kan. Sepatu ket kuning, yakin kok? Iya, sebelah aja Mas. Kok tahu? Kemarin diceritain juga lah sama si Doni soal apa yang nyangkut di ban itu kan. Disitulah Doni ini serasa dapat jawaban dari keberadaan si sepatu dan bercak darah yang sempat dia tengok kemarin. Di situ aku mulai nyoba nyocokin dia semua kejanggalan yang memang aku alami di showroom. Kalau misalnya diingat-ingat lagi itu semua gangguan itu datangnya kan setelah apa? Setelah mobil hitam tuh datang kan. Itu sebelumnya nggak pernahnya ada kejadian kayak itu di showroom aku Nadia. Berarti memang yang aneh memang dari si mobil ini. Itu yang pertama. Dan mungkin saja ada kaitannya sama pemilik mobil sebelumnya. Doni ngebatin ini mungkin karena inilah. Karena itulah terjadi sesuatu ini, makanya si mobil ini dijual di bawah harga pasar, ya kan? Oh berarti memang iya nih, jangan-jangan nih gitu. Dan sejak kejadian itu by the way nih setelah nengok penampakan itu Hasan itu selalu was-was dia kalau berangkat kerja. Dia sampai-sampai bawa istrinya tuh nemenin dia duduk depan showroom tuh. Tidur istrinya di situ, dia jaga. Sian. Dah. Terus beberapa hari setelahnya pihak jasa leasing pun ngasih kabar lah kalau semua kebutuhan dokumen konsumen sudah terpenuhi dan calon pembeli ini sudah lolos administrasi. Doni udah tahu itu kan, Pak mau diambil Pak mobilnya. Akhirnya situ Doni sama Pak Ali langsung cepat-cepat nyiapin mobil itu sebelum diambil ya kan. Nah waktu si Doni ini mau siap-siap ngeluarin itu mobil ke depan ternyata Doni masih digangguin juga. Waktu si Doni buka pintu tuh, itu hawa udara di dalam mobil tuh dingin kali. Itu macam AC itu dinyalain full dari tadi. Sedingin itu. Itu mobil tuh belum nyala, kaca tuh ketutup. Dan itu di showroom, pengap kan biasanya juga, Wak. Tapi di sini malah hawa dinginnya itu nusuk ke tulang, sedingin itu. Doni, alah, ya udah, Doni masuk aja kan, cuma bisa baca-baca aja. Mau dipindahin ke depan, lama dipindahin lah. Ngegas lah kan. Dipindahin mobil tuh ke depan supaya nanti gampang waktu dijemput. Itu nggak langsung diambil, sekitar nggak hari itu langsung diambil sama si pembeli ya. Nah aku ke belakang lagi 3 hari kemudian baru mobil itu diambil sama si pembelinya. Nah setelah mobil diambil besok harinya untuk menghindari gangguan-gangguan yang mungkin saja bisa terjadi lagi besoknya langsung bapak mutusin buat ngadain doa bersama di showroom tuh. Udah kami doa bersama lah itu, panggil keluarga, tetangga, kiri kanan bersama. Nah setelah itu suasana showroom udah berangsur-angsur membaik dan kembali seperti semula. Aku, bapakku, Hasan itu udah gak pernah lagi ngalamin gangguan. Kret, udah gak pernah. Tit, udah gak pernah lagi.
Sampai saat ini mereka bertiga yakin kalau gangguan yang selama ini mereka alami itu datangnya ya dari mobil hitam itu. Walaupun kami nggak tahu pasti nih Nat, ada kejadian apa sama si mobil itu sebelumnya dan siapa sebenarnya sosok perempuan sepatu Keds kuning yang kemarin Hasan lihat dan yang kemarin aku lihat, itu aku nggak tahu. Apakah sebelumnya pernah mengalami kecelakaan atau kayak gimana? Wawa pun nggak bisa memastikan. Yang jelas setelah mobilnya terjual, kami udah nggak dapat gangguan lagi. Tapi alhamdulillahnya, nah gimana Nadia nasib pembelinya? Alhamdulillahnya sampai sekarang pembeli yang beli mobil itu juga nggak pernah ngalamin kejadian aneh tentang mobil itu. Nah, jadi cuman orang yang ada di showroom itu aja yang digangguin. Nggak pernah kan, masih kontakan kan sama si ini, sama Doni dan Pak Ali terkait garansi waktu pertama kali beli gitu. Masih beberapa kami tengok mobil tuh kadang di jalan ya aman-aman, masih sama ownernya kok. Nat, itu tuh nggak sempat ditanya Nat ke si makelar, itu mobil tuh mobil siapa? Ditanya, Pak Ali, Nat, bapakku sempat nanya sama si makelar langganan kami tuh tentang si mobil ini. Nah, si makelar ini cerita kalau pemilik sebelumnya itu ibu-ibu dan dia memang kelihatan agak gelisah gitu waktu ngejual ini mobil. Tapi waktu ditanya alasan dia kenapa dijualnya murah gitu, bukan soal kenapa dia gelisah, enggak, kan dijualnya murah kali kan, di bawah harga pasar. Kok murah kali Bu dijual? Ditanya sama makelar. Nah, si ibu-ibu ini bilang, saya butuh uang cepat, saya mau pindah kota katanya. Ya udah, situ makelar nggak mikir yang aneh-aneh, dia dapat murah ya dia diambil. Dan si makelar mikir dia memang jual murah karena memang dia butuh uang, karena dia bilang kan dia cepat-cepat mau keluar kota. Aku juga sempat cerita kan ke makelar itu, kamu kayak gini, si mobilnya suka tintin sendiri apa, kami cerita ke si makelar. Tapi respon makelar tuh, masa iya Pak? Udah cuma gitu aja, cuma kaget aja, nggak ada tanggapan atau cerita lain karena saya juga nggak tahu kenapa. Ada kamu nomornya? Pak Ali sempat nanya kan, nanya si ibu-ibu ini, ada kamu simpan nomornya? Ada, boleh aku minta? Nah, dikasih sama makelar, dicoba dihubungin sama bapak aku, mati nomornya. Jadi beneran sampai sekarang nggak bisa dikonfirmasi tentang apa yang sebenarnya terjadi sama mobil itu. Cuma yang tenangnya kami Nat, alhamdulillah si pembeli itu nggak kenapa-napa, nggak yang kayak digangguin apa. Mungkin dia nggak mau cerita juga sama kami ya kan, juga nggak ngerti, tapi yang nggak terjadi apa-apa untungnya. Oke, Wak, jadi tadi pengalaman horor dialami sama Doni tentang mobil bekas yang ada di showroomnya. Meskipun nggak tahu pasti misteri sebenarnya di balik penampakan yang ada yang udah ditengok Hasan dan gangguan yang sudah yang dialami sama mereka semua. Tapi kalau misalnya diperhatikan lagi, sebenarnya ada sedikit gambaran tentang apa yang mungkin pernah terjadi. Ini kita berandai-andai aja kan, mungkin-mungkinan ya. Seolah-olah, Doni juga nganggepnya gini, seolah-olah kemungkinan mobil itu tuh pernah atau habis ngalamin kecelakaan dan sosok perempuan itulah korbannya. Mungkin wallahu alam. Tapi kan kalau misalnya ditengok sepatu nyangkut di bawah dekat ban, ada bercak darah yang ditengok sama siapa ini? Si Hasan ditengokin ada sosok kayak gitu. Gitu pula. Tapi nggak tahu juga ya, Wak, ya, wallahu alam. Cuma yang jelas di sini kita juga bisa belajar untuk lebih berhati-hati lagi kalau mau beli barang bekas yang harganya murah. Takutnya kita nggak bawa pulang barangnya aja, Wak. Tapi inilah include ya itunya. Oke, Wak, jadi sekian dulu ceritanya. Terima kasih banyak Bang Doni, terima kasih